Sering afirmasi tapi gagal. Nah, mungkin ini nih penyebabnya. Ngalamin iya, saya juga ngalamin gitu ya. Kayaknya dulu sering berafirmasi, saya pengen ini, tapi kok tidak mendapatkannya ya gitu. Kenapa ya? Keyword dari afirmasi itu bukan kalimatnya sebetulnya, bukan apa yang kita ucapkan, tapi kuncian rasanya. Rasa ini adalah jembatan kita terhadap pencapaian-pencapaian kita. Rasanya ya, jadi bukan kalimatnya. Nah, pada saat kita berafirmasi, rasa apa yang muncul sebetulnya? Contoh misalnya, misal teman-teman menginginkan sesuatu gitu ya, anggaplah A. Teman-teman menginginkan A tersebut, coba cari, di balik A tersebut ada rasa apa sih? Rasa aman, rasa damai, rasa seneng, rasa puas. Rasa apa lagi sih kalau rasa gitu ya? Rasa bersyukur. Rasa bersyukur gitu. Rasa aman. Udah tadi. Udah. Nah, nyaman. Jadi nyaman gitu ya. Nah, di balik pencapaian tertentu biasanya akan ada rasa yang kita incar sebetulnya. Nah, damai sejahtera. Damai sejahtera, sukacita dan lain-lainnya gitu ya. Oke. Nah, pada saat kita berafirmasi, tujuan kita adalah untuk kita bisa, kalau orang Jawa tuh bisa bilangnya kulino ya, mengkulinokan diri, membiasakan diri ya. Membiasakan diri untuk hidup dari rasa di balik pencapaian yang kita inginkan sebetulnya. Jadi misalnya teman-teman pengen mendapatkan sesuatu A. Di balik rasa ini yang teman-teman incar, rasa di balik pencapaian sesuatu ini, rasa apa sih yang teman-teman incar? Aman, sukacita, damai, segala macam. Nah, pada saat teman-teman berafirmasi, coba cek rasa yang muncul apa. Jangan-jangan malah rasa kebalikannya gitu. Misalnya, saya pasti dapat si X ini gitu ya. Atau saya pasti dapat X ini. Yang muncul adalah perasaan nggak yakin, kemerungsung, nggak sabar gitu ya. Terus apalagi ya, pengen buru-buru dapet gitu. Padahal yang diincar adalah damai, nyaman, sukacita. Loh, ini malah kebalikannya. Berarti sebetulnya yang nanti diwujudkan dalam realita adalah rasa yang dominan itu kan. Gitu. Karena rasa adalah jembatan penghubungnya antara kondisi sekarang dengan pencapaian kita gitu. Nah, coba deh sekarang cek di balik afirmasi yang teman-teman lakukan, rasa apa yang mendominasi? Kalau rasa yang mendominasi malah rasa kebalikannya, nah mari kita cek dulu. Apakah yang diafirmasikan ini selaras atau tidak dengan diri kita? Itu penting nih. Karena banyak banget yang kita afirmasikan itu sebetulnya yang bukan benar-benar kita inginkan. Tapi yang dunia inginkan. Atau standar-standar sukses menurut dunia gitu. Itu bukan benar-benar kita sebetulnya. Jadi teman-teman kebayang ya, sebetulnya kita tidak pengen itu, tapi dunia bilang kalau kamu mau dianggap sukses, ini loh pencapaiannya. Sedangkan kita bukan itu sebetulnya. Dampaknya adalah ada penolakan yang mungkin cukup berisik di dalam. Bisa nggak akhirnya teman-teman mencapai ini? Jawabannya bisa. Tapi tadi ada di episode berapa ya? Mungkin beberapa episode sebelumnya lah. Yang mendapatkan dari ketidakselarasan. Teman-teman akan berusaha luar biasa untuk mencapai ini. Pada saat mencapai ini, incaran rasa yang kita incar pada saat mau mendapatkan sesuatu ini malah nggak dapet. Loh, kok saya udah dapet, tapi kok rasa yang saya dapetin malah nggak nyaman ya? Malah nggak karu-karuan, kemerungsung kalau orang Jawa bilang gitu. Nah, jadi pada saat teman-teman mau afirmasi, coba cek dulu. Yang teman-teman afirmasikan itu sesuatu yang selaras atau tidak dari dirinya teman-teman. Setelah itu, coba cek rasanya. Cek di balik sesuatu yang teman-teman mau dapatkan ini, rasanya apa. Kalau rasanya ternyata teman-teman mendapatkan rasa-rasa yang damai, sukacita, ada kesabaran gitu ya dalam menjalaninya ya untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Terus ada apa lagi ya, kemurahan hati, ada sukacita, damai sejahtera gitu ya. Keyakinan.
keyakinan, terus ada pertumbuhan diri gitu ya. Nah, itu berarti rasa-rasa yang selaras sebetulnya. Apa yang teman-teman afirmasikan itu berarti selaras dengan apa yang dirinya teman-teman mau juga gitu. Nah, ini adalah satu bentuk afirmasi yang menyenangkan. Jadi kita boleh gitu ya setiap hari membuat satu afirmasi sambil ngecek apakah afirmasi ini selaras dengan diri kita atau tidak. Gitu. Dan juga sebetulnya yang tadi kita bisa ngecek afirmasinya selaras atau enggak dengan yang kita inginkan atau itu cuma tularan. Yeah. Dan yang kedua bisa jadi afirmasinya sudah selaras dengan yang kita inginkan, tapi yang muncul masih perasaan-perasaan tidak layak, tidak yakin, yaitu ya merasa itu kayaknya kok jauh gitu ya. Jadi ada banyak rasa yang mungkin membuat kita jadi merasa kita pengen tapi kok kayaknya nggak mungkin gitu. Jadi, nah sebetulnya afirmasi itu juga bisa jadi petunjuk ya. Jadi rasa apa yang muncul pada saat kita mengafirmasikan itu sebetulnya itu sedang memunculkan hal-hal yang perlu kita selesaikan juga gitu. Dari di dalam diri kita ya. Jadi sebetulnya kalau kita merasa misalnya saya kuat gitu ya, tapi ternyata di dalam dirinya suaranya bilang enggak kita ini lemah loh sebenarnya gitu. Nah, sebetulnya suara yang bilang kita lemah itu yang perlu kita ajak ngobrol juga. Iya, gitu. Kenapa bisa muncul suara itu gitu ya? Kadang-kadang kita kan menggunakan afirmasi itu untuk menekan perasaan-perasaan yang kita anggap tidak baik. Ya, tidak mendukung kita. Iya, gitu ya. Dan perasaan yang ditekan ini sebetulnya tidak selesai dengan hanya diafirmasikan dengan kata positif gitu kan. Berarti ada petunjuk tentang bagian-bagian dari diri kita, bagian shadow kita yang ternyata perlu dikerjakan gitu. Jadi bisa jadi afirmasi membantu memunculkan perasaan yang kalau kita jujur, kalau kita dengarkan dengan hati terbuka, oh itu justru sebetulnya petunjuk tentang apa yang perlu kita selesaikan. Ketika itu selesai, baru afirmasi itu jadi selaras gitu kan dengan apa yang kita inginkan. Baru kita bisa mengalir dengan energi yang lebih selaras dari apa yang sudah kita selesaikan. Nah, berarti sebetulnya human design bisa membantu kita membuat afirmasi-afirmasi yang selaras ya dengan kita mengenal shadow kita ya. Kayak contoh tadi, misalnya kita afirmasi saya kuat misalnya. Loh kok muncul self talk? Enggak, kita lemah. Itu jangan-jangan suara dari shadow gate mana gitu ya. Gitu, betul. Dan seringkali ya itu ya, hal-hal yang suara-suara di dalam diri kita itu kan tidak cukup dengan kita tekan atau kita abaikan kan. Atau tidak cukup juga dengan kita lawan gitu kan. Nah, kadang-kadang ya itu, shadow itu ternyata potensi kita itu tersimpan di dalam shadow itu kan. Jadi sebetulnya benar sih ketika kita bilang saya kuat tapi ternyata yang muncul lemah, bisa jadi lemah ini adalah yang perlu kita kerjakan. Supaya ketika lemahnya ini selesai baru kekuatannya muncul dari dalam kelemahan yang sudah kita terima ini gitu. Dan dengan human design kita bisa kenal shadow kita, jadi kita bisa tahu kok ini muncul suara lemah, ini dari shadow yang bagian mana gitu ya. Paling tidak itu bisa membantu kita untuk menganalisa gitu ya. Ini suara lemah ini itu dari bagian diri saya yang mana gitu kurang lebih gitu. Betul. Dan juga kita bisa menganalisa yang tadi bagian yang self talk itu muncul dari mana, dan juga kita juga bisa mendapatkan validasi juga bahwa afirmasi yang kita inginkan itu ternyata kita punya loh potensi untuk mencapai itu kalau si yang shadow yang lemah ini sudah kita kerjakan. Jadi, dan apalagi kalau misalnya kita lihat satu paket benar. Kita ngelihat ternyata suara saya lemah ini muncul dari shadow gate ini. Oh, ternyata shadow gate ini tuh ini. Oh, ternyata gift-nya ini.
Nah. Biasanya kalau shadow-nya merasa lemah, gift-nya adalah ternyata kekuatan. Nah, gitu. justru gift-nya itu nanti yang kita bisa buat bahan jadi afirmasi, Betul. ya kan? Jadi justru lebih tertarget, benar. ya, gitu, Dan afirmasinya jadi lebih ada energinya karena itu kita tahu, iya, betul. Oh, itu tuh bukan sesuatu yang diawang-awang, tapi ternyata kita punya dan kita memang bisa mewujudkan itu ternyata. Yes. Karena banyak afirmasi yang sebetulnya itu bukan kita juga. Itu bukan kita dan kita masih berasa itu kayaknya jauh ngawang gitu ya. Iya. Gitu. Nah, buat teman-teman nih yang mungkin baca human design-nya masih sepotong-sepotong, mau tahu, saya mau tahu dong lebih detail tentang shadow saya supaya saya bisa buat afirmasi-afirmasi yang tepat nih untuk diri saya. Teman-teman cek aja di link di description. Nanti ada nomor WA di sana, teman-teman bisa melakukan private konsultasi sama Rusi, atau bisa juga melakukan individuation and healing journey. Ini perjalanan panjang nih untuk melampaui shadow ya, dan itu tertarget banget. Atau teman-teman nanti bisa manfaatkan, menikmati member areanya Lompatan Hidup. Di sana udah ada video, ada audio tentang perjalanan gitu ya, berjalanan bareng teman seperjalanan untuk melampaui shadow-nya untuk perjalanan kembali ke diri. Silahkan cek aja link di description ya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Oke? Thank you. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.